siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju ke salah satu rumah Allah untuk berjamaah, maka setiap langkahnya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, satu kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk membersihkan diri kita dari segala bentuk noda dan dosa, dan melipat gandakan amalan-amalan dan amal soleh kita. Salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswatun hasanah, teladan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah riwayat bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatan indal fitr, kebahagiaan saat ia berbuka, wa farhatan 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Mengapa orang-orang yang berpuasa dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang berbahagia? Kalau kita ingin melihat secara lebih cermat, begitu banyak, begitu besar peluang-peluang kebaikan dan amal soleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Dimulai ketika kita bangun sahur untuk berpuasa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barokah." Sahurlah kalian, kata Rasulullah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam riwayat lain Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Meskipun hanya dengan segelas air putih, maka Allah dan Rasulnya akan bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Itu baru sahur, jamaah sekalian. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan sholat berjamaah kita di masjid. Berapa kali kita berjamaah selama bulan suci Ramadan? Yang kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju ke salah satu rumah Allah untuk berjamaah, maka setiap langkahnya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan langkah kaki berikutnya akan dihapuskan satu dosanya oleh Allah. Kalau kita ingin menghitung-hitung berapa banyak kebaikan yang diangkat oleh Allah pada diri kita selama bulan suci Ramadan, dan berapa banyak dosa yang dihapus oleh Allah, mungkin ribuan langkah, bahkan ratusan ribu langkah selama bulan suci Ramadan. Ketika kita ke masjid untuk sholat subuh misalnya, belum lagi keberkahan sholat subuhnya. Yang kata Rasulullah SAW, "Raqatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lalu bagaimana lagi dahsyatnya
amalan dan pahala yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin melihat peluang-peluang amal soleh yang lain dengan tartil Quran, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, kata Rasulullah, maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu akan dikali dengan 10 lagi pahala. Baru kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah mendapatkan 170 kebaikan. Lalu bagaimana ketika kita membaca 10 ayat, 20 ayat, bahkan sampai 100 ayat sekali kita duduk? Berapa banyak pahala dan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, amalan kebaikan berikutnya yang membuat orang berpuasa itu patut berbahagia adalah ketika dia duduk mendengarkan ta'lim. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqatin yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang duduk sejenak untuk bertaklim, menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Setelah sholat subuh ada taklim, ada ceramah. Setelah sholat tarawih ada ceramah. Bahkan ya, di setiap waktu sholat kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan taklim. Sangat luar biasa sekali peluang-peluang kebaikan yang diberikan oleh Allah. Sedekah. Di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sedekah yang kita berikan ratusan kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah, kata Allah, itu seperti satu pohon yang akarnya melahirkan 7 cabang, dan cabang itu masing-masing ada 100 ranting. Berarti dikali 700 kali lipat oleh Allah. Ketika kita menyumbang 1000 saja, maka Allah akan memberikan balasan 700.000 untuk kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sedekah yang kita berikan itu tidak harus banyak. Ketika kita tidak mampu 10.000, 5.000 bisa. Ketika 5.000 masih sulit, 2.000 pun bisa setiap kali kita ke masjid, atau setiap kali kita melaksanakan sholat tarawih. Mengapa? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali lillahi ta'ala aqwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang dilakukan secara terus-menerus meskipun itu sedikit. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling hebat, yang patut membuat orang berpuasa itu berbahagia, karena puasa itu adalah amalan yang sangat istimewa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bi." Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kita tidak akan mampu untuk memperkirakan bagaimana hebatnya balasan Allah. Ketika amalan-amalan yang lain, kita mengaji 1 huruf dikali 10 itu jelas hitungannya. Kita sholat berjamaah dikali 27 itu jelas hitungannya. Kita bersedekah dikali 700 itu jelas hitungannya. Tapi ketika kita berpuasa, melaksanakan puasa dengan benar, menghidupkan qiyamu Ramadan selama ibadah puasa, menjalankan ibadah puasa, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa dahsyatnya dan tidak mungkin bisa kita perkirakan. Ini akan menjadi kejutan, akan menjadi kabar gembira yang paling membahagiakan bagi kita di yaumul akhir kelak. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan serupa dengan makhluknya. Sehingga ketika Allah memberikan balasan, tidak akan serupa dengan balasan makhluknya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita manfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak dan melipat gandakan amalan-amalan kebaikan kita.
Karena salah satu keberkahan Ramadan adalah peluang kebaikan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan terakhir, sebagai penutup kultum singkat ini, kita patut berhati-hati. Pernah satu waktu Rasulullah Muhammad SAW akan naik mimbar untuk berkhutbah. Kemudian di setiap tangga mimbar beliau mengucapkan amin, amin, amin. Setelah berkhutbah, sahabat merasa penasaran dan bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami mendengarkan engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan?" Kata Rasulullah, "Ketika aku melangkahkan kaki naik ke mimbar masjid, maka malaikat Jibril datang dan berdoa. Salah satu doanya, ya Allah, celakalah orang-orang yang apabila dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, namun Ramadan berakhir dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Mari kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini, selain untuk melipat gandakan amalan-amalan kebaikan kita, juga untuk mendapatkan bonus dibersihkannya kita, dibersihkannya diri kita dari segala noda dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah kultum singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasru minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.